warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dapat berkumpul di ruang yang sangat sederhana yang kita cintai ini di SMA Negeri 1 Trungun Timur. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita haturkan ke Nabiullah Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sekarang ini. Kata penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Trungun Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nopitahari SPD, yang saya hormati Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 1 Trungun Timur yang sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya dalam untuk menyaksikan diseminasi dari aksi nyata saya dalam guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Trungun Timur. Kemudian sepatah dua patah kata dari perwakilan kepala sekolah, yaitu oleh Ibu Nopitahari. Kepada Ibu Nopitahari, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya pada hari ini kita bisa menyaksikan aksi nyata diseminasi Ibu Rizky. Selanjutnya tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Trungun Timur, dan yang saya hormati juga Dewan Guru SMA Negeri 1 Trungun Timur yang hadir pada hari ini. Di sini saya mewakili kepala sekolah karena beliau berhalangan hadir, ada acara rapat di SMA Negeri 1 Pasiraja. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang hadir untuk melihat presentasi hasil diseminasi budaya positif Ibu Rizky Julianda sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 ya Bu Iki ya, untuk Kabupaten Aceh Selatan. Semoga diseminasi budaya positif ini memberikan dampak yang positif pula bagi kita Bapak dan Ibu Guru di SMA Negeri 1 Trungun Timur. Selanjutnya kepada Ibu Rizky saya persilakan untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Nopitahari. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Masih semangat? Semangat. Baik, diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Trungun Timur oleh saya sendiri Rizky Julianda SPD. Di sini Bapak Ibu, perkenalkanlah guru-guru hebat di sebelah
sebelah kanan ujung ada fasilitator saya, namanya Ibu Umi Supinatul Mujizah SPD. Kemudian praktik pengajar Bapak Arismen Rahmat Yunis SPD, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Nah, apa itu budaya positif? Kira-kira ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada tahu Ibu, Bu Novi? Budaya yang memberikan atau membiasakan diri kita sendiri ataupun mungkin juga siswa yang bernilai positif, seperti mungkin disiplin, kemudian taat sama tata tertib gitu. Nah, betul sekali jawaban dari Ibu Novi. Yaitu budaya positif itu kita lihat, ibu-ibu dan bapak, sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, dalam konteks pendidikan, budaya positif mengacu pada suasana sekolah, suasana kelas yang mempromosikan rasa saling menghormati, kerjasama, kepercayaan, dan komunikasi yang terbuka antara guru dan siswa, serta di antara siswa itu sendiri. Contoh seperti yang dikatakan Ibu Novi tadi, ada disiplin, kemudian mematuhi tata tertib sekolah. Nanti kita lihat lagi bagaimana selanjutnya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif tersebut terbagi menjadi 8. Pertama, ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata ini? Pernah. Mungkin ada yang belum ada atau yang asing dari kata-kata yang di slide. Nah, kemudian sebelum ke materi selanjutnya, supaya kita lebih bersemangat di siang hari ini, ikuti instruksi berikut. Ada saya buat briefing. Nah, instruksinya Ibu, Anda duduk bersama teman, kemudian ia menyimpan sesuatu yang berharga di tangannya dan digenggam dengan kuat. Maka Anda diminta untuk membuka kepalan dari teman tersebut. Lakukanlah dengan berbagai cara, apapun caranya. Bagaimana caranya? Agar si teman tadi mau membuka genggaman tangannya. Nah, di sini apa yang ia simpan berhak dilihat. Nah, instruksinya Ibu, duduk dengan berpasangan. Satu orang menjadi yang menyimpan rahasia di tangannya, apa saja itu, rahasianya mau apapun, digenggam. Yang satu meminta teman tadi untuk membuka kepalan tangannya. Bagaimana cara Ibu untuk merayukah, memaksakah, mengancamkah, terserah. Yang penting temannya ingin membuka dari genggaman tangan dan melihatkan apa rahasia yang disimpan. Silahkan, siapa yang mau untuk menyimpan rahasianya, siapa yang mau menjadi temannya untuk membuka. Berarti Bu Ico dengan Bu Jas, pas berpasang-pasangan. Nah, siapa yang mau menjadi yang menyimpan, siapa yang mau membujuk rayu agar membuka tangannya. Di sini nanti kita tahu apa makna dari esbrik ini. Nah, ambil sesuatu benda atau apapun itu, simpan di tangan Ibu, kemudian yang satunya untuk meraih, memaksa atau membujuknya supaya dia membuka genggaman tangannya. Nah, silakan Ibu, bagaimanapun caranya silakan. Berpasang-pasangan Ibu. Ya, terserah siapa yang menjadi penyimpan rahasia, siapa yang mau membujuk rayu untuk membukanya.
Berdiri aja. Jangan nampak ya ibu-ibu, berdiri saja. Berdiri ibu, berdiri. Nah, bagaimanapun caranya terserah ibu-ibu untuk berusaha sesuai dengan instruksi. 1, 2, 3, terserah. Terserah ya. Main. Kami dari muka nih kak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mau dibujuk rayu jangan dibujuk rayu, mau memaksa, mau apapun. Pasti yang punya menyimpan rahasia ini pasti punya saya nggak mau. Ya kan? Namanya juga rahasia. Namanya juga rahasia. Saya nggak mau. Bagaimana cara si yang menggenggam ini harus membuka bagaimana caranya untuk membujuk rayu? Atau dengan kata-kata si rayu, Ibu terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sudah bersemangat. Nah, di sini maknanya apa kira-kira? Yang satu menjadi penyimpan rahasia, yang satu lagi membujuk rayu maupun memaksa. Nah, dua peran ini sangat penting di dalam pendidikan, di dalam cara kita mengajar. Nah, setiap manusia itu punya namanya kontrol diri. Kita sebagai penyimpan rahasia tadi mempunyai kontrol diri kita. Terserah kita mau membuka atau tidak. Ada motivasi intrinsik dari dalam. Jika kita tidak mau, ya sampai kapanpun tidak akan kita buka. Nah, yang sebagai perayu dan pembujuk ini pasti punya cara yang jitu, punya strategi. Bagaimana si teman ini harus memelihatkan atau membuka rahasianya kepada kita. Benar, Bapak Ibu? Nah, itu dia, nanti kita lihat lagi apa saja yang termasuk dalam kontrol ini. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Dengan pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui sekarang, profil pelajar Pancasila itu ada di kurikulum Merdeka, ada 6 elemen. Yang pertama di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Ini harus kita penuhi sekarang. Nah, kemudian seringkali terjadi di sekolah atau di pembelajaran kita itu miskonsepsi tentang teori kontrol yang tadi Bapak Ibu yang kita baru saja lakukan. Teori kontrol seringkali terjadi miskonsepsi. Pertama itu ilusi guru itu selalu ingin mengontrol muridnya. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat yang kita paksakan kepada siswa itu harus berjalan. Nah, ada lagi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita harus mengontrol murid, namun murid itu dia selalu merasa bersalah, tapi kita paksakan agar membentuk suatu karakter. Nah, yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita ini selalu memaksa murid. Yang terjadi sekarang adalah miskonsepsi. Nah, bagaimana mengubah paradigma yang tadi pembelajaran baru agar tidak ada miskonsepsi lagi? Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama, itu menurut dari stimulus respon. Namun, di teori kontrol itu kebutuhan kita nyatanya berbeda. Setiap murid itu punya karakter, pasti kebutuhannya berbeda. Seringkali kita samakan. Nah, stimulus responnya selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jelas? Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita. Seperti kita dengan murid pasti harus mencoba si murid ini harus berpandangan sama dengan tadi kita. Sebenarnya tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain.
dan tentang dunia ini begitu luas. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol ini semua perilaku itu punya tujuan. Mengapa anak ini begini? Pasti dia punya tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus dan respon. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan kita tadi dulu. Hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu teori kontrol. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, kalau misalnya tadi dalam permainan tadi kita paksa, kita bujuk, ya kan? Itu sebenarnya adalah pemaksaan. Yang seharusnya terjadi itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik kita pada saat mengajar pada anak, kita tidak boleh memaksakan dengan bujukan ataupun cara memaksa, tetapi kita harus ada kolaborasi dengan para peserta didik kita atau murid, agar nantinya terwujudlah pilihan-pilihan yang baru, atau kita katakan anak ini punya hal yang baru, inovasi yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah itu seringkali terjadi. Di stimulus dan respon ada model berpikir menang dan kalah, dan seharusnya di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Namun seharusnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, di sini Bapak Ibu pernah tidak melakukan pemberian penghargaan atau reward kepada peserta didik? Pernah. Siapa pernah Ibu yang memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didiknya? Bisa berbicara? Siapa yang pernah memberikan hadiah? Misal menang ini kasih ini, ada? Silahkan, Bu Rian. Baik, saya pernah memberikan reward berupa snack kepada siswa pada saat melakukan kuis. Jadi ketika siswa bisa menjawab, itu saya memberikan rewardnya berupa snack. Terima kasih. Sama-sama Bu Rian, terima kasih. Nah, seringkali kita melakukan memberikan penghargaan kepada murid. Jika misalkan kalau bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, maka kamu akan Ibu berikan berupa misalkan nilai untuk menunjang. Nah, ternyata Ibu-Ibu, penghargaan atau reward itu adalah tindakan yang salah kita lakukan. Mengapa? Karena di sini tadi ada katakan namanya motivasi intrinsik. Kita memberikan hadiah itu kepada siswa yang bisa. Jadi siswa ini beranggapan, oh saya bisa. Dan siswa yang lain tidak bisa menjawab, langsung kita katakan mentalnya down. Yaudah, saya nggak bisa. Yaudahlah, diam aja saya. Yang menang pun dia, yang bisa pun dia yang menjawab. Jadi di situ ada terjadi namanya kecemburuan. Ya, kecemburuan sosial, ada iri, dan menjadikan motivasi intrinsik anak yang lain itu tidak berwujud atau tidak nampak. Nah, seringkali kita lakukan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa ataupun agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan dalam instansi atau organisasi adalah menurut profil belajar Pancasila ada 6 elemen tadi.
Nah, ini menurut ada dari IBO Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, ada kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ada lagi menurut keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif. Nah, di sini kita lihat lagi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, contohnya, perlu pakaian, ya kan? Tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ada dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Ketiga, ada penguasaan, harga diri. Contohnya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, yang keempat ada kebebasan, yaitu nilai mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima ada itu kesenangan, ada bermain, humoris, antusias, tertawa. Nah, di dalam 5 kebutuhan dasar ini pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya apa guna memakai helm? Berarti itu 5 kebutuhan dasar yang mana masuk kira-kira ibu-ibu? Memakai helm. Apa kegunaan memakai helm? Jadi yang kita penuhi itu kebutuhan dasar yang mana? Bertahan hidup. Bertahan hidup? Ya, ada bertahan hidup, ada keamanan di situ kan nilainya. Nah, kemudian ada misalkan kita memakai masker. Di mana kira-kira masuk ibu-ibu? Bertahan hidup. Dinilai yang mana? Dinilai kesehatan. Ya, benar sekali Bu Umar, dinilai kesehatan. Dengan memakai masker, maka kita akan menghindari berbagai macam penyakit. Nah, dari situlah. Nah, misal lagi kita di dalam kelompok atau organisasi pasti ada yang menjadi pemimpin. Ya kan? Di mana kira-kira? Nilai kebutuhan dasar yang mana kira-kira menjadi pemimpin? Penguasaan. Ya, benar sekali, penguasaan. Kita lanjut ya Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yang utama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain yang tadi. Ada motivasi intrinsik dari dalam diri yang muncul. Saya melakukan ini karena saya ingin mendapat hadiah dari ibu ini. Bisa, itu motivasi dari dalam. Itu yang dilakukan anak-anak. Namun, kita sebagai guru ini tidak boleh memberikan penghargaan tadi. Karena bisa menjatuhkan mental anak yang lain. Nah, kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang seharusnya terjadi. Yaitu menjadikan diri mereka ini, kalau mereka bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang termuncul di dalam hati dari anak peserta didik kita. Nah, kemudian motivasi intrinsik ini tadi ada berupa hukuman, konsekuensi atau sanksi, dan ada restitusi penyelesaiannya. Nah, kita lihat hukuman. Hukuman ini tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba, dan murid tidak tahu mau apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa fisik, juga berupa bisa fisikis hukumannya. Contoh, kita sering sekali di sekolah menyuruh anak begini dan begini.
ataupun di rumah. Ada hukuman-hukuman yang kita lakukan. Nah, ada lagi di sini konsekuensi atau sanksi. Ini adalah terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contoh ibu-ibu, apa beda hukuman dengan konsekuensi sekarang? Ada bedanya hukuman dengan konsekuensi? Gimana ibu-ibu? Kalau hukuman kita lihat di sana tidak terencana. Kalau di konsekuensi terencana. Nah, di sini saya kasih contohnya. Misal, anak terlambat, maka kita akan berikan satu arahan pada dia, lari ke lapangan 20 kali. Itu termasuk di hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Kemudian, misal si anak merusak sepatu kawannya, itu termasuk, kita kasihkan misalkan arahannya untuk membelikan sepatu baru. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, berarti ibu-ibu sudah benar sekali pemahamannya. Saya sangat bangga. Nah, di sini satu lagi caranya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Di mana murid ini harus memperbaiki, menciptakan kesalahannya itu apa adanya. Nah, prosesnya ini ada proses kolaborasi di mana guru dan murid itu mencari solusi bersama. Bukan hanya kita di sini tadi hukuman, berarti kita guru yang memonitorkan, yang memberikan hukuman. Kalau konsekuensi juga, guru itu yang jadi monitornya, selalu merasa murid ini yang salah. Kalau di restitusi ini kita kolaborasi ibu-ibu dengan murid. Jika ada permasalahan maka akan dicari solusinya bersama. Nah, selanjutnya di sini ada, kita katakan hukuman, konsekuensi tadi contohnya. Kalau di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Namun restitusi adalah merupakan pilihan dan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman. Kalau yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek. Nah, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid agar dalam jangka waktu panjang. Nah, korban mendapat keadilan kalau hukuman. Kalau di konsekuensi korban bisa dialihkan. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti penyelesaiannya, maksudnya di sini. Yang negatif, netral, dan positif. Ingat, hukuman itu negatif. Contoh, awas kalau dilakukan lagi, awas kamu ya. Kan sering kita lakukan kayak gitu ibu. Awas kamu ya kalau sering kamu lakukan lagi, itu negatif hukuman. Nah, kalau kita katakan di sini contohnya konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Itu konsekuensi, sanksi. Namun di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya akan kamu lakukan? Kita menanyakan kembali kepada peserta didik kita. Dia akan berpikir untuk mencari solusi. Nah, selanjutnya, anak itu ada yang kita katakan identitas yang gagal jika kita berikan hukuman. Namun kalau kita lakukan dengan ada konsekuensi atau restitusi, itu identitas sukses. Di sini mengajarkan disiplin. Nah, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dia tahu karena dia salah, nanti takut akan dihukum. Nah, kalau di konsekuensi, murid atau anak belajar taat akan peraturan. Restitusi, murid akan belajar memecahkan masalah. Kalau di dalam hukuman, yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif tadi. Kalau di konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali dan kontrol. Nah, kita lanjut ya ibu-ibu. Nah, di sini posisi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut William Glasser. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan itu yang mana? Nah, kita lakukan itu yang seringnya yang mana, Bapak Ibu? Tadi ada penghukum, kita ini menjadi penghukum.
Awas kamu ya kalau tidak kamu lakukan. Nah, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu contohnya begini. Ayolah lakukan demi ibu nak. Ada pernah kata-kata itu kita sebutkan. Nah, kalau dalam posisi kawan, anak itu, ayolah nanti akan ibu, kamu kan terlambat, tak apa-apa nanti ibu absen, nanti ibu buat seperti ini. Nah, anak menganggap kalau kita itu seperti temannya. Nah, ada seperti posisi pemantau. Setelah kita memberikan arahan, maka kita akan menunggu anak itu. Akan ibu tunggu ya, kamu kerjakan tugas ini. Nanti kumpul akan ibu tunggu. Itu pemantau. Nah, yang harusnya yang terjadi itu adalah manajer. Nah, di sini contohnya. Lari keliling lapangan 20 kali, itu penghukum. Nah, berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kamu tidak sayang kepada Bapak Ibu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Kemudian mau pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sekarang telepon orang tuamu, suruh antar sepatu ke sekolah dan jangan diulangi lagi. Di contoh 5 kasus ini, contoh yang dipilih kasusnya adalah siswa seringkali tidak memakai sepatu berwarna hitam. Nah, kita lihat tadi lagi. Kalau misalkan sebagai penghukum, dia disuruh untuk berlari 20 kali. Nah, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau, kamu sudah melanggar aturan, dia tahu konsekuensinya. Maka kita akan suruh anak itu untuk menggantikan bagaimana cara dia memakai sepatu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah sebagai manajer. Seharusnya kita itu bertindak sebagai manajer. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ibu-ibu diharapkan mengisi titik-titik di bawah tersebut, di bawah tanda panah. Nah, posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah yang dilakukan dari kalimat berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana jika orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Nah, kira-kira posisi kontrol apakah itu? Ya, Pak Umar? Rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Benar sekali. Tepuk tangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Manajer. Tuh. Nah, apa kira-kira ibu-ibu? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu kamu terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, tadi ada 5 ya. Nah, di sini lagi tadi. Posisinya ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Pemantau? Kapan bisa datang tepat waktu? Dibilang. Apakah iya? Terlambat lagi. Apakah bisa datang tepat waktu? Pemantau. Nah, apa bedanya nanti dengan ini Bapak Ibu? Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, yang mana kira-kira Bu Fitri? Apa Bu Fitri? Nah, ini yang pemantau ibu-ibu. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ya, dipantau. Nah, yang tadi kita kembali lagi. Terlambat lagi. Terlambat, pasti terlambat. Apa? Tapi kalau hukuman disuruh ke ini. Apa
Kapan kamu bisa tepat waktu? Posisinya dulu, posisi. Kalau itu menjadi barang hukum. Nah, lihat di sini. Penghukum. Ya, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, ada pemantau. Ini tadi adalah rasa bersalah, ada kecewa, ada. Yang kedua, nah ini lagi terlambat lagi. Dengan ekspresi mimik kita kalau bicara bagaimana Ibu? Nah, berarti itu adalah iya benar sekali penghukum. Nanti selanjutnya pasti memberikan hukuman dengan dia mengatakan posisi kontrol guru tadi. Kamu terlambat, pasti terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, penghukum. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, benar sekali. Ini baru dikatakan posisi teman, dan ini adalah pemantau yang tadi yang saya tunggu. Kemudian selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Baru ini adalah manajer. Sangat hebat ibu-ibu ini. Nah, ada lagi nih contoh kasus luar biasa. Ada contoh kasus. Mari kita baca sama-sama. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, sepatu kamu sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu contoh kasusnya. Nah, dari pertanyaan kasus tadi, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya kira-kira. Nah, kita fokus dulu ibu-ibu. Apa posisi yang diambil oleh Pak Lukman dalam kasus ini? Nah, apa ibu? Penghukum. Di mana ada kata-kata indikator yang menghukum tadi ibu-ibu? Kalau kamu tidak bisa. Oke, Mik. Nggak nampak. Nggak nampak ya? Kamu salah. Mana posisi penghukumnya? Sepatu tadi nak. Di mana Bu Fitri? Nggak nampak. Itu ambil mic nih. Kalau ini tidak sanggup. Kalau kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja sampai seharian. Ya, benar sekali Bu. Posisi yang diambil Pak Lukman adalah posisi penghukum. Yang dikata ada kalau tidak sanggup, ya kan, sepatunya diantarkan sekolah, berarti si Sabrina ini tadi mencopot sepatu dan tidak bersepatu seharian. Nah, ada juga lagi
di sini ada posisi apa satu lagi? Adik penghukum. Di sini ada dua posisi kalau kita lihat. Nampak? Benar sekali Bu Dian. Membuat rasa bersalah. Di mana kata-katanya Bu Dian? Ada lagi kira-kira? Membuat rasa bersalah, di mana indikatornya? Kamu salah, sudah terlambat. Salah pulang pada sepatunya. Segera bukakan sepatunya. Itu penghukum atau pembuat rasa bersalah? Nah, tadi penghukum. Pembuat rasa bersalah benar. Di mana indikatornya kira-kira atau kata-katanya? Nah, nampak ibu-ibu? Tidak. Di sini ada ya sudah kan kamu melanggar tadi. Kemudian di sini ada kata-kata Sabrina seharian dia tidak berani berkeliling. Malu. Ya kan? Membuat rasa bersalah. Dia malu tidak berani. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia ada juga. Nah, kita lanjut keyakinan kelas. Kira-kira mengapa keyakinan kelas itu berbeda? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan berarti apa ibu? Prinsip. Kalau peraturan? Peraturan yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan? Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Keyakinan kelas prinsip benar sekali atau nilai yang dianut bersama oleh guru dan siswa dalam sebuah kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung. Keyakinan kelas ini mencerminkan harapan, aspirasi bersama tentang bagaimana anggota kelas berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka berkontribusi dalam pelajaran. Keyakinan kelas lebih menekankan aspek pengembangan karakter dalam perilaku positif dibanding sekedar mematuhi aturan saja yang mana bersifat kaku. Misal keyakinan kelas bisa mencakup ada rasa saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga kerapian kelas. Nah, kalau peraturan kelas, serangkaian aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh guru dan kadang-kadang dengan partisipasi siswa, kadang-kadang untuk mengatur perilaku siswa di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan aman. Nah, di sini kita lihat lagi pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cirinya bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, umum, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak harus banyak-banyak. Dan sesuai dengan kondisi kelas di sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contohnya yang sudah saya buat. Ada keyakinan kelas dan kemudian di sini ada pada saat pembelajaran, awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas, dokumentasinya. Nah, di kelas 12 IPA 2. Kemudian ada lagi yang dinamakan segitiga restitusi. Pernah dengar ibu-ibu? Pernah. Segitiga restitusi dulu. Nah, stabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang kita gunakan dalam berdialog kepada siswa atau peserta didik, jika ada misalkan dia melanggar, maka stabilkan identitasnya dulu dengan kata-kata begini. Berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kemudian kamu berhak merasakan seperti itu. Nah, yang kedua ada dikatakan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Pasti punya alasan. Nah, padahal bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kita validasi tindakannya. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting menurutmu. Kamu melakukannya untuk mempertahankan sesuatu yang penting untukmu. Setiap anak itu melakukan suatu perbuatan pasti ada alasannya. Maka kita validasi tindakannya. Di langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, menanyakan kembali keyakinan. Di mana berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tadi. Termotivasi dari dalam diri berdasarkan sesuai hati nurani. Nah, yang kita tanyakan apa keyakinan kelas tadi? Di sini kita mengingatkan kembali apa yang dilanggar, keyakinan kelas mana yang dilanggar. Kemudian apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama? Kita ingatkan kembali. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas tadi. Paham tidak anak melihat apa keyakinan kelasnya? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Nah, terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita lakukan menanyakan kembali keyakinan kelasnya, keyakinannya. Nah, dari kasus Pak Lukman tadi, jika mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan seperti apa yang diajukan ke Sabrina? Nah, kasus tadi, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan kepada Sabrina tadi? Tadi kan di dalam kasus kan dia sebagai penghukum, dan buat rasa bersalah ada juga. Nah, kalau sebagai manajer apa yang harus dikatakan Pak Lukman kepada Sabrina? Kak, kemudian silakan. Sebaiknya Pak Lukman bertanya dulu kepada Sabrina kenapa dia menggunakan sepatu warna coklat. Kemudian mencari solusi bagaimana agar Sabrina tetap bisa mengikuti pelajaran tapi tidak memberikan hukuman yang mencopot sepatunya. Benar sekali Bu Dian. Di sini sebagai manajer, nanti kita harus menanya dulu. Mengapa dia? Kan tadi dijelaskan Sabrina, dia terburu-buru. Dia sudah tahu kalau misalkan harus memakai sepatu hitam, tapi karena terburu-buru. Nah, di sini kita lihat, stabilkan identitasnya dulu, sesuai langkah-langkah segitiga restitusi, ya kan? Sabrina, apa warna sepatu yang kamu pakai? Kita tanya kembali. Nah, salah memakai sepatu itu wajar, apalagi waktu terburu-buru, tidak memperhatikan warna sepatu yang dipakai. Begitukah? Bukan begitu, Sabrina? Nah, kita stabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Mengapa hari ini kamu tidak memakai sepatu warna hitam tadi? Ya kan? Kita validasi tindakannya tadi. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kan sudah dibuat. Nah, Sabrina, jika kamu tahu yang kamu lakukan salah, apakah kamu bisa bersedia memperbaikinya? Nah, apakah kamu yakin besok tidak salah memakai sepatu lagi, warna sepatu lagi? Banyak Bapak Ibu. Apa yang harus kamu lakukan? Siapa di rumah yang bisa mengingatkan kamu supaya tidak salah memakai sepatu lagi? Itu adalah dari kita katakan langkah-langkah segitiga restitusi yang harus dilakukan oleh Pak Lukman. Nah, dari kasus tersebut. Di sini saya sudah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi yang kemudian contohnya itu sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berhubung dengan teknisi kita bermasalah, video yang saya lakukan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, kita lihat bersama di laptop. Di sini ada kasus seorang siswi di mana pada saat dewan guru rapat, siswi ini tidak di dalam kelas, yang dimana guru seharusnya masuk untuk mengerjakan tugas, si siswi ini membolos. Nah, itu skenario nya, dia tidak berada di kelas.
namun berada di kantin bolos. Padahal pada saat itu waktu Dewan Guru rapat dan guru yang bersangkutan di dalam sudah menitipkan tugas untuk dikerjakan. Mari kita saksikan bersama ibu-ibu. Semoga dengan ini kamu dapat belajar lebih baik dan memberikan pembelajaran bermakna dari kisah kamu ini. Berharap kamu akan menjadi orang lebih baik. Silakan kembali ke rumah. Salam. Nah, video ini langkah-langkah segitiga restitusi yang dilakukan tadi adalah pertama, menstabilkan identitas. Mengapa si anak ini tadi tidak dalam ruangan? Dia pasti punya alasan yang tadi ya sudah dijawab ya ibu. Ada stabilkan identitas, ada memvalidasi tindakan yang salah, kemudian langsung kita tanyakan kembali keyakinan kelasnya. Nah, ibu-ibu yang saya banggakan, sekian dari presentasi diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Akhir kata saya tutup, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru mempunyai standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang mana yang seharusnya. Posisi kontrol tadi yang seharusnya kita lakukan adalah sebagai manajer ya ibu-ibu. Nah, kemudian kita lakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Baik ibu-ibu, ini dokumentasi dan tadi kita sudah saksikan video yang saya sudah terapkan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, di mana skenarionya si siswi tadi kita pertama stabilkan identitasnya, mengapa dia ke kantin dan tidak di dalam kelas saat Dewan Guru rapat. Kemudian kita validasi tindakan dia yang salah, alasannya apa, dan kita kuatkan lagi dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari semua yang saya paparkan tadi, kira-kira ada pertanyaan dari ibu-ibu? Oh, silakan Ibu Fitri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Rizky, saya ingin bertanya, jika perlakuan atau sikap siswa melanggar aturan sekolah yang sudah amat parah, apakah bisa dilakukan segitiga restitusi? Baik Bu Fitri, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali yang diajukan oleh Bu Fitri. Nah, ini sering kali terjadi di sekolah yang kita alami. Nah, apakah dengan perilaku siswa yang sudah amat parah bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi? Ya, jawabannya, segitiga restitusi ini
adalah tindakan yang benar yang dilakukan untuk mencari solusi. Namun, contohnya, jika ada siswa kita berkelahi, kita harus stabilkan identitasnya. Tidak bisa kita pertama kali awalnya adalah kita lerai dulu. Jangan langsung kita lakukan segitiga restitusi itu di tempat perkara. Tidak akan pernah kita dapatkan solusinya. Jika si anak kedua belah pihak ini tidak kita lerai, pertama kali langkah awalnya kita lerai. Jangan langsung di tempat kejadian kita lakukan segitiga restitusi. Kita pisah, misalkan satu di ruang kantor, satu lagi di ruangan BK. Maka disitulah sudah anak ini kita stabilkan identitasnya. Mengapa? Kita stabilkan dulu. Kalau lagi emosi itu tidak bisa kita ajak berbicara. Maka jika sudah santai, sudah aman, baru kita lakukan segitiga restitusi kalau berkelahi. Nah, kalau perilaku yang sudah amat parah ini tanda kutip bisa jadi hal-hal yang negatif yang sangat sudah tidak bisa kita katakan perilaku yang baik di sekolah. Maka langkah segitiga restitusi ini tidak bisa kita lakukan. Itu sudah kita kembalikan lagi kepada pihak yang berwenang. Nah, jikalau misalkan perilaku untuk anak bertengkar, melanggar keyakinan sekolah, keyakinan kelas, peraturan sekolah itu masih bisa kita lakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Seperti itu Ibu Fitri, apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Ya. Sekian, ada lagi yang bertanya? Ya. Baik, saya tutup dengan dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol. Nah, bagaimana perjalanan diri kita sebagai emong, manajer, seperti yang dikatakan Ki Haji Dewantara. Ada katakan di situ adalah Tut Wuri Handayani. Ya, kita kemudian menuntun murid-murid ini menjadi insan yang mandiri. Kita pakai dari kata Ki Haji Dewantara ada trikon. Di situ kita harus menjadikan insan-insan yang mandiri dan merdeka. Nah, sekian dari saya representasi hari ini. Semoga dengan diseminasi budaya positif ini menjadikan sekolah kita ke arah yang menuju perubahan yang lebih baik dan mencerdaskan anak bangsa yang lebih sukses ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.